Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di acara ini ngobrol bareng Kang Ustaz, Anda Firhat, Kang Ustaz Kasih Nasihat. Dan tema kita kali ini adalah peradaban manusia menurut Islam. Tadi sampaikan Ustaz kita kali ini adalah Kiai Haji Ustaz Muhammad Muradi atau Kiai Haji Amor, dan juga Kang Diki dari Dewan Pengarah Tim Terpadu Riset Mandiri. Nah, baik. Oh ya, yang ingin berkonsultasi atau ingin bertanya seputar permasalahan yang kita sedang bahas sekarang ini ataupun yang lain juga silakan, masih ditunggu di 021-630-7303. Halo, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, ya, silakan. Sudah, silakan. Dengan siapa, dari mana? Ya, dengan Pak Jeffrey, silakan. Waalaikumsalam. Untuk tahu silakan. Jadi ada yang adalah di open dialognya Kang Diki di Pangandaran, itu dia telah menyatakan bahwa lagu itu memiliki tenaga dalam 40%. Terus, silakan. Bisa dijelaskan itu dalilnya dari mana? Itu saja. Mohon dijelaskan oleh Pak Ustaz. Itu saja. Ya, itu saja. Silakan. Ya. Silakan, Kang Diki. Ini 40% tenaga Nabi Nuh kalau nggak salah ya. Tenaga Nabi Nuh ya. Ya, terima kasih Kang Jeffrey. Ya. Saya sudah akan membahas ini. Saya tahu kamu. Saya tahu ya. Sudah. Kita membahas orang ini ya. Begini, saya sering open dialog nih, Mas. Saya sering open dialog, sering berbicara mengenai tubuh manusia yang dilebihkan tentang wapadana ala kasih menafalah takdira ala 170 kan, itu kan manusia itu dilebihkan tentang sel mitokondria dan sebagainya. Kalau kita mengarah pada al 170 itu, dan ketika kita berbicara mengenai sel mitokondria manusia, ketika kita berbicara soal akselerasi, ini ada penelitian tahun 87 dua orang Kenan Wilson itu meneliti bahwa 1 cm kubik sel mitokondria manusia itu bisa menghasilkan listrik 200.000 volt. Dan ketika bicara kita mengarah pada tadi Aristoteles 70 tadi bahwa manusia itu akselerasinya luar biasa, kenapa para nabi memiliki kelebihan? Apa yang terjadi di dalam akselerasi sel tubuh para nabi? Kita tidak berbicara mengenai tenaga dalam, yaitu istilah persilatan ya. Kita berbicara mengenai akselerasi sel mitokondria. Karena saya pun punya jabatan lain. Saya sebagai guru utama lembaga seni bela diri Hikmatul Iman. Jadi saya punya perguruan silat lah, daripada kaki ya. Saya punya perguruan silat dan saya guru utamanya pendirinya. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai akselerasi sel, ini berdasarkan penelitian, dan kalau misalnya kita mengkaji lagi pada Aristoteles 70 tadi bahwa manusia itu dilebihkan, seharusnya kita melihat dong apa yang terjadi pada para nabi, bukan hanya Musa, bukan hanya Nuh, bukan hanya yang lain. Cuma kalau kita berbicara, kita tidak bisa berbicara dengan bahasa kita, dan kita harus turunkan dong. Mungkin orang lebih memahami ini tenaga dalam, mungkin orang lebih memahami bahwa ini adalah sihir gitu kan, banyak istilah dan sebagainya gitu ya. Nah jadi ketika kita berbicara, kita harus berbicara dengan bahasa kaumnya gitu kan itu. Nah kaum yang kita sekarang berbicara ini kaum yang mana nih? Dan kita harus masuk pada kaum itu. Kalau kita tidak berbicara dan menyesuaikan dengan kaumnya, nah itu akhirnya nggak nyambung kan, jarak sebelum dolo nggak nyambung. Makanya saya akan berbicara di satu forum dan saya akan berbicara di bahasa forum itu. Ya misalnya ketika saya berbicara dengan para musisi, saya sendiri ya memang musisi juga kan. Saya bicara tentang musik ya, saya berbicara musik. Di orang-orang musisi saya tidak berbicara tentang mitokondria gitu kan. Tapi bagaimana musik itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar.
bagaimana musik itu bisa mengenai, bisa kena pada orang-orang. Jadi saya berbicara berdasarkan kaumnya. Di kalangan peneliti, saya berbicara dengan bahasa mereka. Misalnya saya berbicara soal ini, saya akan berbicara soal bagaimana melepaskan molekularnya si hidrogen dan oksigen itu. Bagaimana proses dari energi ketika dibenturkan itu bisa melepaskan si molekular dari H2O ini. Nah, jadi saya akan menyesuaikan berbicara dengan kaumnya, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalimat dalam agama di kulli maqamin maqal. Ya, kulli maqalin maqal. Setiap ucapan ada tempatnya. Ada tempat ada ucapan. Istilah Rasul khatibun nas ala qadri usul. Berbicaralah kepada orang sesuai dengan kemampuannya. Jadi artinya hubungannya dengan apa namanya tadi, kemampuan atau apa itu kalau bahasa umum kita tenaga dalam nanti dengan sebetulnya apa penjelasannya? Begini, kalau kita bicara di kalangan persilatan kita sebut itu tenaga dalam. Tapi kalau bicara di kalangan peneliti mungkin itu akselerasi sel. Akselerasi sel. Iya, tapi bicara agama itu yang berbeda. Iya, macam begitu. Tetapi semuanya juga kalau bisa kita berpikir itu semuanya ada penjelasannya. Bukan hanya sekedar kita membaca selesai saja. Tidak. Nah, sedangkan yang harus kita buka di sini itu bukan dalam artian yang keseluruhan. Seperti tadi. Tadi kan saya bertanya, apa bedanya sujud dengan gini itu ya? Apa bedanya? Kenapa kita harus membaca Al-Fatihah itu tiap hari itu berapa kali lah begitu kan? Karena kita harus memaknai isinya. Kita harus memaknai makna spiritual dari apa ritual yang kita lakukan itu. Kebanyakan banyak sekali orang-orang yang tidak paham dan akhirnya berseberangan begitu kan dengan Islam. Dan saya tidak mau berdebat dengan orang-orang itu, karena berdebat membuang-buang waktu, membuang-buang energi. Saya lebih suka membuat sesuatu, dan sesuatu bermanfaat bagi umat gitu. Misalnya tadi kita membuat generator, saya membuat ini, membuat itu. Pasien saya sehari 600-an. Pasien yang sakit ya, pasien yang sakit. Jadi saya banyak inilah sehari itu saya berprofesi juga sebagai pengobatan. Jadi semuanya manusia itu lengkap. Kalau nggak ada juga kan kita ya apa ini tadi gue ada. Baik, masih ada telepon di 02163073003. Silakan. Perbincangan semakin menarik. Halo, assalamualaikum. Ya belum. Baik, kalau itu kita coba perdalam lagi pembicaraan kita. Tadi kita singgung Ustaz, bahwa antara laut yang ada air tawarnya dan laut yang ada air asinnya, itu secara awam atau ilmiah barangkali kita sebagai orang ilmu yang tanggung, memiliki ilmu tanggung, ya itu adalah hukum alam. Nah, Kang Diki, bagaimana? Saya ini tuh Kang Diki, tadi saya berbicara apapun ada dulu. halo, assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Nama saya Ibu Huda dari Bogor. Silakan Ibu. Saya tanya nih Pak ya. Ya. Suami saya itu Pak pernah belajar ilmu bela diri. Seperti tenaga dalam gitu ya Pak ya. Dan saya juga pernah belajar. Dan saya juga pernah belajar itu kayak maaf marah namanya Pak itu Pak. Saya bersama Ilmu tenaga dalam juga. Ya. Terus yang mau saya tanyakan, kadang anak saya itu kalau kadang-kadang suka bertemu suami saya kepepet gitu Pak. Terus kalau dia belajar tenaga dalam, kadang-kadang dia kayak sama guru itu kayak ayam dipotong, dipotong, itu kenapa ya Pak? Ya itu aja pertanyaannya, Ibu Hilda.
Ya, pertanyaan itu apakah itu berbahaya apa enggak gitu. Ya. Cukup Ibu Hilda, sudah kami tangkap maksudnya. Ya, silakan. Ada lagi? Iya. Boleh nanya lagi nggak Pak? Ada beras. Ada beras. Singkat, silakan Ibu Hilda. Ini saya punya misalnya saya masih warisan gitu ya Pak. Terus namanya meninggal, kemudian anak-anaknya ini juga meninggal. Tinggal cucu-cucunya. Cuma pas ada satu anaknya Nino itu mengatakan bahwa ke anaknya dia itu warisan dari dia gitu. Warisan mengenai masalah tenaga dalam, masalah Itu gimana solusinya Pak? harta ini, masalah harta kan? Yang pertama tenaga dalam, Yang kedua yang harta. kedua warisan gitu Warisan. Pak. Baik, terima kasih Ibu Hilda. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang pertama dijawab Bapak Kang Diki dulu. Bisa sudut-sudut kayak yang dipotong, bahkan bisa nyetrum. Ini gimana penjelasannya? Ya, penjelasannya begini, tiap manusia itu punya listrik kan tadi kita bicara soal sel mitokondria, ada mesin protostat, energi dan begitu ya. Itu di tubuh itu ada sel mitokondria. Nah sebetulnya begini, kalau kita berbicara tentang energi atau misalnya istilah persilatan itu tenaga dalam, mungkin orang-orang itu kenal tenaga dalam, itu banyak yang orang menyatakan bahwa tenaga dalam itu dibantu jin kan? Ya, itu dia. Padahal ini kita harus bisa membedakan antara tenaga dalam dan tenaga gaib. Dengan tenaga yang dibantu jin itu dari luar gitu ya. Kita tidak berbicara itulah. Kita berbicara salah satu tadi yang disebutkan oleh Ibu, itu sebetulnya adalah suatu perkumpulan itu sehat sebetulnya. Sebenarnya itu adalah untuk bagaimana menyehatkan tubuh, ya, membuat ini dan sebagainya. Kalau misalnya ada seseorang yang tiba-tiba muncul semacam gelombang-gelombang listrik, sekarang bukan hanya orang yang belajar tenaga dalam, karena sekarang wifi di mana-mana. Ketika kita nyentuh yang ada besi aja sepepet gitu kan ya. Sekarang bukan hanya orang belajar tenaga dalam, karena wifi di mana-mana. Ini aliran listrik sudah ada di mana-mana. Jadi kalau misalnya ketika kita bersentuhan dengan ini, punggung tangan ya, atau misalnya kulit ini bersentuhan dengan yang namanya besi atau ada aluminium atau itu secara betul. Itu saja minimal bulu kita bangun di sini. Jadi ketika kita berbicara tentang itu, berarti kita berbicara tentang akselerasi sel. Kita tidak berbicara tentang makhluk yang namanya jin. Karena kita memang tidak berbicara itu sekarang ya. Tidak berbicara makhluk yang memang astral lah. Tapi ada, kalau misalnya kita sering berlatih, terutama yang sering berlatih gesek-gesek kaki ya, gesek-gesek kaki, itu terjadi akselerasi dan si listrik di tubuh kita itu meningkat, akselerasi pergerakan listrik. Jadi makanya kalau misalnya sering terjadi sentuhan, misalnya yang satu belajar, yang satu peka, punggung tangan bersentuhannya ada semacam ini harus dan itu sering loh, itu terjadi. Mereka yang tidak belajar tenaga dalam itu sering kejadian begitu. Karena memang tubuh manusia itu memang mengandung itu tadi, listrik. Ya. Sebelum dijawab pertanyaan kedua, kita istirahat dulu lagi. Ya, pemirsa silakan nanti yang ingin bertanya masih ditunggu di 0216307303 dan masih bersama Kiai Haji Amor atau Ahmad Nurodi dan juga Kang Diki dari Dewan Pengarah Tim Terpadu Riset Mandiri. Sebelumnya kita akan saksikan beberapa pesan berikut ini.